Halo para penggemar Bimbel Super Brain, jumpa kembali dalam trik super mudah, sudut istimewa, trigonometri untuk anak SMA. Paling penting itu di kelas 10 untuk matematika dan untuk fisika. Kalau fisika di awal semester sudah belajar trigono, sudah membutuhkan trigono yaitu dalam bab vektor maupun gerak atau komutan atau dalam vektor lah ya. Nah, padahal di matematika wajibnya belum belajar, maka inilah dia saatnya untuk belajar atau menghafal sudut-sudut istimewa. Nah, kita mulai dari menentukan nilai sudut. Jadi yang namanya sudut itu bayangkan sebuah jam. Jadi kalau ada jam, kemudian ini ada jarum panjang dan jarum pendek. Ketika jamnya mutar berlawanan arah jarum jam, katakanlah jarum jamnya sampai di sini, maka dia sudah bermutar berapa derajat gitu kan. Maka ini 0 derajat, maka di sini kira-kira ya mungkin 45 derajat, lalu sampai ke sini mungkin 60 derajat, sampai di sini 90 derajat. Kemudian kalau sudah berpelurus, maka jarum jam antara 0 dengan yang di sini berapa? 180 derajat. Kalau sampai ke sini 270 derajat, sampai balik lagi sini berarti berapa? 360 derajat. Nah, sudut istimewa biasanya hanya 0 sampai 90 dan itu pun juga sedikit yaitu 0. Nanti di sini ada 30 derajat. Kemudian 45, 60 dan 90. Jadi ada berapa macam? 1, 0, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada hanya 5 macam saja ya yang harus kita ingat. Nah, jadi misalnya kita punya segitiga, sudutnya katakanlah di sini alfa atau x atau y dan sebagainya, bebas. Jadi ada 3 sisi pada segitiga ini, katakanlah ini sisinya x, kemudian ini sisinya y, maka ini sisinya katakanlah r gitu ya. Nah, yang paling panjang yang mana? Yang paling panjang x, y atau r, yaitu yang di depan siku-siku, berarti r-nya ya. Dan ini berlaku Pitagoras, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Oke. Nah, maka kalau kita ingin menentukan sin 30, maka ini sekitar berapa nilainya kan? Nah, maka ada hafalannya. Oke, jadi kalau kita ingat lagi ini sudutnya alfa, maka sin alfa. Nah, di depan sudut, ini kita misalkan depan ya. Yang dekat sudut itu namanya samping sudut. Di depan siku-siku itu namanya miring. Kalau depannya tadi misalnya Y, sampingnya misalnya X, miringnya tadi apa? R ya. Kita misalkan di sini R, maka sin alfa itu sin demi depan sudut dibagi miring. Nah, yang di depan sudut apa? Di depan sudutnya berarti Y. Miringnya berarti R ya. Kalau cos itu hafalannya cosami. Cos alfa, samping itu berarti yang di dekat sudut, berarti X dibagi dengan miring berarti R. Sedangkan kalau tangen hafalannya tan desa, depan dibagi samping, berarti tangen alfa itu depannya adalah di depan sudutnya berarti Y. Y dibagi samping-sampingnya apa? Sampingnya berarti X. Jadi hafalannya untuk sementara yaitu sin demi, kosami, dan tan desa ya. Sin demi depan permiring, kosami samping permiring, tan desa depan persamping. Sin demi, kosami, dan tan desa. Oke, kita hafalkan dulu ya. Nah, kemudian nilainya berapa? Ini kira-kira berapa derajat nih? Ya, mungkin ini sekitar anggaplah 30 derajat ini ya. Maka kalau di depannya itu 1 cm, kemudian di sini miringnya itu, atau kita hapus dulu. Jadi kalau ini 30 derajat, ini 1, ini 2, maka yang ini adalah akar 3 gitu ya. Nah, maka nanti sin 30, sin demi itu 1/2 ya kan. Jadi sin 30 itu adalah 1/2, maka dibaca setengah. Nah, kalau cos 30 berapa? Cos 30 dari nilai yang ini. Itu cos samping permiring. Berarti akar 3/2. Akar 3/2 biasanya boleh tulis setengah akar 3. Gitu ya.
Nah, sedangkan tangen 30 berapa? Tangen 30, tangen itu depan bersamping. 1 per akar 3. Nanti dirasionalkan, dikali akar 3 atas bawah, maka nanti 1/3 akar 3. Oke, kayak gitu ya. Nah, maka nanti kalau ada sudut-sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, yang wajib dihafal yang 5 ini ya. Maka untuk sin, cos, dan tangen. Sin, cos, tangen ya. Nah, cara ngapalnya adalah ini semuanya ditulis setengah. Setengah, 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 setengah. Lalu nanti akar, 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 akar. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Akar 0, 0. Maka sin 0 menjadi 0. Akar 1, 1. Jadi ini jadi 0. Akar 1, 1 berarti tinggal setengah. Kalau akar 2 tetap ditulis akar 2 aja, jadi setengah akar 2 tetap ya. Akar 3 tetap akar 3 jadi setengah akar 3. Kemudian akar 4, 2 kali setengah jadi 1 ya. Jadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Sedangkan kalau cos kita balik. Nah, cos 0 itu 1. Cos 30 sama dengan sin 60. Setengah akar 3. Sin 45 dan cos 45 sama-sama setengah akar 2. Cos 60 itu setengah, dan cos 90 adalah 0. Jadi yang istimewa di sini yang mana? Yaitu yang 45, yaitu sama-sama setengah akar 2. Nah, kalau tangen itu tinggal dibagi sin per cos. Nah, jadi tangen alfa, sin alfa dibagi cos alfa. Misalnya tangen 30, berarti sin 30 dibagi cos 30. Nah, bagaimana caranya? Ya tinggal dibagi, 0 dibagi. Misalnya tangen 0. 0 dibagi 1, 0. Tangen 45 yang istimewa, yaitu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, setengahnya coret. Maka tinggal akar 3. Kalau tangen 30, setengah dibagi setengah akar 3, setengah akar 3 yang dicoret, berarti 1/3 akar 3 ya kan? 1/akar 3 kan? 1/akar 3 tapi menjadi 1/3 akar 3. Nah, 1 dibagi 0 itu namanya tak hingga infinity. Bagaimana cara menghafalnya? Oke, cara menghafalnya adalah yang wajib dihafal dulu yang 3 buah dulu, 30, 60, dan 45. 30, 45, dan 60. Itu dulu ya. Nanti 0 dari 90 itu akan menyusul. Dan sin yang paling istimewa yang mana? Yaitu 45. Karena sin 45 dan cos 45 sama-sama setengah akar 2. Kemudian sin 30 berapa? Setengah. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Jadi caranya gini. 4 dibagi 2, 2. Jadi setengah akar 2. Jadi pokoknya 30, 45, 60 pasti ada setengahnya ya. Pasti ada setengahnya. Baik sin maupun cos. Tangen nanti dulu ya. Nah, maka kalau sin 30 hanya setengah. Karena 3 bagi 2 nggak sampai 2 ya kan. 1/2 berarti akar 1 aja. Nah, 4 bagi 2, 2 berarti setengah akar 2. 6 bagi 3, 6 bagi 2, 6 bagi 2 adalah 3, jadi setengah akar 3. Oke. Sin 0 berapa? Sin 30 berapa? Setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Kalau cos kebalikan. Yaitu kebalikan dari sin. Oke, jadi setengah akar 3, setengah akar 2, dan setengah. Nah, gitu ya. Kalau begitu coba kita tutup ini. Cara menghafalnya tadi gimana? Kalau 45 berarti kalau dia sin, kita pasin dulu lah boleh. Nanti kalau cos tinggal dibalik ya. Karena cos itu ingat huruf C di sini. C balikan dari sin gitu ya. C balikan dari sin. Oke, Bob. Kita hapus dulu. Nah, sin 30. Pokoknya 30 sampai 30, 45, 60 itu cara ngapalnya pasti ada setengahnya ya. Oke, sin 30 setengah atau setengah akar 3? Setengah. Kalau cos 30 sama dengan sin 60. Berarti setengah akar 3. Cos 60 malah kebalikan dari atau sama dengan sin 60. Sin 30 berarti setengah.
Nah, coba sin 60 dulu. Yang 90 dan 0 kita tinggalkan dulu ya. Sin 60 berapa? Setengah. 6-nya bagi 2. Akar 3. 45 sin dan cos 45 istimewa. Itu sama-sama setengah akar 2. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Oke, untuk yang 0. Cara ngapalnya adalah sin 0. Nah, jadi sin 0 itu berapa? Ingat huruf S. S itu sama. Kalau cos kebalikan atau cebalikan gitu ya. Jadi kalau sin 0 ya sama dengan 0, berarti 0 aja. Oke. Nah, cos 90 malah sama dengan sin 60, kebalikannya. Jadi cos 90 0. Cos 0 kebalikan dari 0 berarti berapa? 1. Sin 0 0 lagi. Kira-kira gimana, bisa? Oke, lanjut. Tangen 30 berarti sin 30 per cos 30. Sepertiga akar 3 ya, sepertiga akar 3. Cos 30 setengah atau setengah akar 3? Setengah akar 3. Tangen 60 sin 60 dibagi cos 60 akar 3. Cos 90 1 atau 0? Kebalikan. Kebalikan itu maksudnya gini, bisa juga ini cara yang paling kedua. Kebalikan, kalau nilai sudutnya besar maka nilainya kecil. Kalau untuk cos, kebalikan. Sudutnya besar, maka nilainya kecil, nilainya 0. Tangen 60, tadi udah ya, akar 3. Nggak apa-apa ngulang. 45 istimewa, yaitu setengah akar 4 dibagi 2. Setengah akar 2. Tangen 45, sin 45 dibagi cos 45 berapa? 1. Cos 0, kebalikan. Ini sudutnya kecil, maka nilainya jadi besar. Berapa? 1. Tangen 0 sama dengan sin 0 per cos 0. 0 dibagi 1, 0. Tangen 90, itu 1 dibagi 0, tak hingga. Nah, bagaimana kalau sudutnya bukan yang 30, 45, 60, 90, dan 0? Itu 37 dan 53. Maka ini ada juga tekniknya. Siapa tahu nanti ada soal di fisika, maka banyak soal fisika menggunakan sudut 37 dan 53. Nah, kalau seandainya ini sudut yang dibentuknya 53 derajat, lalu di sini siku-siku. Nah, 53, keluarkan angka 5, lebih besar berarti di depan siku-siku. Kemudian 3-nya di sini. Masih ingat Pythagoras? 3, 4, 5. Gitu. Lalu gunakan sin demi cosami. Sin 53 dan cos 53. Nah, sin 53 demi berarti 4/5. Cos 53 sami berarti 3/5. Pokoknya angkanya 3, 4, 5 aja. Jadi kalau dia ada 53, maka angkanya juga hanya ada 53, 53, 53 doang ya. Kalau begitu coba kita ke 37. 53, lalu ini siku-siku. Sudut kan kalau segitiga 180, maka ini berapa lagi nih? 37. 37 tambah 53, 90 kan? Nah, berarti sin 37 demi berarti 3/5. Cos 37 sami sampingnya berarti yang 4/5. Berarti kesimpulannya 53, 45 itu cuma 4/5, 3/5, 4/5, 3/5, 4/5, 3/5. Coba gitu aja kan? Atau ini kalau kita jadikan desimal, 4 dibagi 5, 40 bagi 5, 0,8. 30 bagi 5, 6, berarti 0,6. Jadi 0,6 dan 0,8. Oke, yuk kita coba. Ada cara ngapalnya juga. Jadi hanya nilainya kalau nggak 0,8, 0,6 cuma gini doang. 0,6, 0,8, 0,6, 0,8. 0,6, 0,8. Dari mana tuh? Kalau ini dikali 2 semuanya, maka ini jadi 6, ini jadi 8, berarti ini jadi 10. Nah, berarti 6/10, 0,6, 8/10, 0,8. Nah, lalu ingat huruf S. S itu sama, kalau sudutnya kecil, nilainya kecil. Kalau sudutnya besar, nilainya besar. Kalau cos kebalikan, sudutnya kecil, nilainya besar. Sudutnya besar, nilainya kecil. Oke, yuk kita coba.
sin 37 0,6 atau 0,8? 0,6. Cos 37 0,6 atau 0,8? 0,8. Sin 53 sudutnya besar, nilainya kecil. Tangen tunggu dulu. Sin 53 0,6 atau 8? 8. Cos 53 0,6 atau 8? 6. Sin 53 0,8. Cos 37 0,8. Sin 37 0,6. Nah, bagaimana dengan tangen 37? Tan desa. Kayak gitu caranya. Berarti misalnya ini 37 kan, tangen depan per samping, berarti 3/4. 3/4. 53, nah berarti tangen 53, 4/3 kebalikannya lah ya. Jadi kalau tangen itu cuma kebalikannya doang. 4/3. Nah, gitu. Pokoknya ini angkanya cuma 3/5 ya. Jadi 3/4/5, 3/4/5. 53, maka dikeluarkan 5 dan 3 ada 4-nya. Demikian cara mengapa sudut-sudut istimewa. Sampai jumpa lagi.